Saya akan menjelaskan jenis-jenis metode pemberian tanda pada ternak. Yang pertama, air tagging. Yang kedua, notching. Yang ketiga, branding. Yang keempat, tattooing. Yang kelima, microchipping. Yang keenam, collaring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan air tagging. Air tagging itu apa? Air tagging merupakan pemasangan anting telinga pada ternak. Metode ini menggunakan anting plastik atau logam yang diberi nomor atau kode identifikasi yang bisa memudahkan dalam proses recording para peternak. Apa sih yang dimaksud dengan branding? Branding atau pembakaran besi panas, yaitu proses penempelan besi panas atau beku pada kulit hewan ternak untuk menciptakan tanda permanen. Proses ini dilakukan hanya pada hewan ternak besar saja, seperti sapi, kuda, dan domba. Tujuan dari dilakukannya penandaan ini untuk menciptakan simbol pada hewan ternak yang menunjukkan kepemilikan atau kelompok. Dan metode ini sudah digunakan selama berabad-abad. Apa yang dimaksud dengan tattooing? Tattooing atau tato merupakan proses pengaplikasian tinta pada tubuh hewan ternak, biasanya dilakukan pada bagian dalam telinga ternak dengan menggunakan berbagai macam pola. Proses ini digunakan biasanya pada berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kuda, kelinci, domba, dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan air notching dan apa yang dimaksud dengan microchipping. Air notching atau pemotongan telinga adalah metode dengan cara membuat potongan kecil pada telinga ternak. Setiap potongan memiliki posisi dan pola yang spesifik yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi nomor atau kode dari setiap hewan ternak tersebut. Berikutnya microchipping. Microchipping adalah menanamkan chip elektronik kecil di bawah kulit ternak. Metode ini biasanya diletakkan pada bagian leher atau di antara tulang belikat. Microchip ini berukuran sangat kecil, seukuran seperti sebutir beras, dan berisi nomor identifikasi yang unik yang dapat dibaca menggunakan pemindai khusus. Gambaran umum setiap metode. Pertama, metode air tagging. Metode ini menggunakan anting dengan kode identitas dipasang di telinga ternak. Alat yang digunakan adalah penjepit khusus yang menembus telinga ternak dan memasang tag. Kedua, metode branding. Metode ini menggunakan besi yang dipanaskan hingga merah atau dibekukan, kemudian ditempelkan pada kulit ternak untuk menciptakan luka yang menjadi tanda permanen. Umumnya metode ini digunakan pada ternak besar seperti sapi. Kemudian metode tattooing. Metode ini menggunakan alat seperti penekan jarum yang membentuk angka atau huruf pada kulit ternak. Kemudian tinta diterapkan untuk memperjelas tanda tersebut. 4. Metode air notching. Metode ini diterapkan pada bagian telinga ternak, dipotong menggunakan pola tertentu. Metode ini biasanya dilakukan atau diterapkan pada ternak babi untuk sistem identifikasi kode yang paling sederhana. Yang kelima, metode microchipping. Metode ini sebuah chip kecil disuntikan ke bawah kulit, biasanya di area leher. Kemudian informasi dalam chip hanya dapat dibaca dengan scanner elektronik. Dan yang keenam, metode collaring. Metode ini menggunakan kalung dipasangkan di leher ternak, dapat berisi tag identifikasi atau perangkat pelacak seperti GPS untuk mengetahui lokasi ternak. Saya akan menjelaskan tentang langkah kerja setiap metode pemberian tanda pada ternak. Ada air tagging atau pemberian tanda telinga. Yang pertama, pilih air tag atau label telinga yang berisi kode atau nomor identifikasi. Dan yang kedua, bersihkan bagian telinga yang akan diberi tag dan desinfektan untuk mencegah infeksi. Dan yang ketiga, gunakan alat khusus atau air tagger untuk memasang air tag pada bagian tengah bawah telinga ternak di antara dua tulang rawan. Dan yang keempat, pastikan tag terpasang dengan
baik dan tidak terlalu ketat atau longgar. Yang berikutnya ada notching atau pemotongan telinga. Yang pertama, gunakan alat pemotong telinga atau ear notcher untuk memotong bagian kecil dari tepi telinga ternak. Dan yang kedua, notching biasanya dilakukan di lokasi tertentu pada telinga yang mewakili nomor atau kode identifikasi. Dan yang ketiga, setelah pemotongan pastikan area tersebut bersih untuk menghindari infeksi. Proses ini biasanya dilakukan pada anak ternak agar lebih mudah dan minim trauma. Saya akan menjelaskan langkah kerja setiap metode pemberian tanda pada ternak. Yang pertama, branding atau pencap. Pilih metode branding. Branding terbagi menjadi dua, yaitu hot branding dan freeze branding. Hot branding menggunakan logam panas dan freeze branding menggunakan nitrogen cair atau es kering. Jika menggunakan hot branding, panaskan cap logam hingga merah membara. Jika menggunakan freeze branding, dinginkan cap logam dalam nitrogen cair. Bersihkan area kulit yang akan diberi cap. Tempelkan cap logam pada kulit ternak untuk waktu yang tepat, beberapa detik, lalu lepaskan. Pada hot branding, bulu dan kulit akan terbakar, meninggalkan bekas permanen. Sedangkan pada freeze branding, pigmen folikel rambut akan mati, membuat bulu di daerah tersebut berubah warna. Yang kedua, ada tattooing atau tato. Bersihkan area bagian dalam telinga ternak dengan disinfektan. Gunakan alat tato yang memiliki jarum kecil untuk menuliskan kode atau nomor identifikasi pada telinga. Aplikasikan tinta tato pada tusukan yang dibuat oleh jarum untuk menciptakan tanda permanen. Pijat area tersebut agar tinta menyerap dengan baik, lalu bersihkan kelebihan tinta. Langkah kerja setiap metode pemberian tanda pada ternak. Microchipping. 1. Siapkan microchipping yang telah berisi informasi identifikasi. 2. Gunakan alat suntik khusus untuk menyuntikkan microchip di bawah kulit ternak, biasanya di area leher atau bahu. 3. Pastikan posisi microchip sesuai dan catat kode unik dari microchip tersebut. 4. Microchip dapat dibaca oleh alat pemindai yang kompatibel untuk mengakses informasi identifikasi. Coloring pemasang kalung. 1. Pilih kalung identifikasi yang sesuai dengan ukuran leher ternak dan berisi label atau sensor identifikasi. 2. Pasang kalung di sekitar leher ternak dengan memastikan tidak terlalu ketat atau longgar. 3. Pastikan kalung tidak mengganggu penggerakan ternak dan periksa secara berkala agar tetap dalam kondisi baik. 4. Kalung ini bisa berisi tag RFID atau sensor yang membantu pemantauan ternak secara digital. Baik, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan pada berbagai metode penandaan. Untuk metode pertama ialah metode ear tagging. Keuntungannya ialah mudah dipasang dan dilihat secara langsung. Biaya lebih murah dibandingkan dengan metode lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya, bisa hilang atau rusak saat ternak bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya metode branding. Untuk keuntungannya adalah tanda permanen yang sulit hilang, terutama untuk ternak liar. Sedangkan untuk kekurangannya, menyebabkan rasa sakit yang signifikan dan dapat merusak kulit ternak sehingga mengurangi nilai estetika atau ekonomi, misalnya pada ternak bulu. Kemudian metode terakhir ialah metode tattooing. Untuk keuntungannya permanen dan tidak mudah dihapus. Sedangkan kekurangannya ialah sulit dilihat dari jarak jauh dan membutuhkan pemeriksaan yang lebih dekat. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dalam berbagai macam penandaan, yaitu ada 3. Yang pertama, ear notching, yaitu keuntungannya biaya lebih rendah dan mudah diterapkan, sedangkan kekurangannya bisa membingungkan jika polanya kompleks dan menyebabkan rasa sakit pada hewan ternak. Dan yang kedua yaitu microchipping, keuntungannya bisa memberikan identifikasi yang akurat dan permanen. Dan sedangkan kekurangannya membutuhkan alat scanner yang khusus untuk membaca chip dan biaya lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu coloring, keuntungannya mudah dilepas atau diganti, dapat dipasangi perangkat pelacak
Dan sedangkan kekurangannya, kalung bisa cepat rusak atau hilang, terutama di lingkungan yang liar atau dilepas di alam liar gitu. Baik, selanjutnya metode pemberian tanda yang direkomendasikan yaitu air tagging sendiri yaitu penandaan ternak yang biasa dilakukan di telinga ternak tersebut. Untuk alasannya menggunakan air tagging ini, yang pertama mudah dipasang dan dilihat. AirTag mudah dipasang dan dilihat dari kejauhan. Untuk yang kedua, efisiensi dan ekonomis. Biaya pemasangan AirTag relatif murah dibandingkan dengan metode lain seperti microchipping atau braiding. Untuk yang ketiga, informasi yang lengkap. AirTag dapat menyertakan informasi penting seperti nomor identifikasi, kode bar, atau bahkan data QR yang bisa dibaca dengan mudah menggunakan scanner. Untuk yang keempat, fleksibilitas. AirTag dapat diganti jika rusak dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan manajemen peternakan. Misalnya dengan warna atau kode berbeda untuk identifikasi kelompok ternak. Kesimpulan, metode pemberian tanda pada ternak beragam, mulai dari yang sederhana hingga berbasis teknologi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Air tagging dan air nudging adalah metode yang umum digunakan karena mudah, murah, dan cepat diterapkan. Namun, metode ini dapat mengalami kerusakan atau hilang, terutama dalam lingkungan ternak yang keras atau liar. Sementara itu, branding memberikan tanda permanen yang sulit dihapus, tetapi menimbulkan rasa sakit yang signifikan pada ternak dan dapat merusak estetika atau nilai komersial. Tattooing juga memberikan tanda permanen, namun membutuhkan inspeksi lebih dekat sehingga kurang efisien dalam ternak yang bergerak bebas. Secara keseluruhan, pemilihan metode pemberian tanda harus disesuaikan dengan segala peternakan, biaya yang tersedia, dan kebutuhan pengelolaan ternak secara efisien.